adalah salah seorang yang diberikan kesempatan untuk menjadi sejak tahun 2012 diberi amanah oleh pemerintah Arab Saudi untuk menyampaikan ceramah berbahasa Indonesia di Masjid Nabawi untuk para jemaah haji dan umroh dan para penduduk Indonesia yang bermukim di kerajaan Arab Saudi. Kemudian yang ketiga, kami juga melihat latar belakang pendidikan, ya, di mana pertama selama setahun beliau memperdalam bahasa di Syu'batul Lughah Al-Qaryah, kemudian S1 selama 4 tahun di Fakultas Hadis, lulus dengan predikat cum laude, kemudian S2 4 tahun di Fakultas Dakwah dan Usuluddin jurusan Akidah, lulus dengan nilai summa cum laude, dan S3 5 tahun jurusan Akidah, lulus dengan nilai summa cum laude. Hanya itu saja pertimbangan sehingga terbangunlah komunikasi. Tidak ada sama sekali pikiran, ya, apalagi dari pemerintah daerah yang sementara membangun kehidupan beragama yang luar biasa tercipta di wilayah Kabupaten Wajo kita. Tidak ada sedikit pun terbesit keinginan untuk, ya, membuat gaduh, membuat hilafiah, paham-paham. Ya, halo Tribunar, saat ini sedang berlangsung aksi penolakan Ustadz Firandan Dirja di Kabupaten Wajo dari sejumlah ormas Islam yang ada di Kabupaten Wajo. Saat ini demonstran ditemui langsung oleh Bupati Wajo. Generasi-generasi insan untuk menjawab ayat Allah di dalam Quran surah An-Nisa ayat 9, wal yastadzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan diafa'u alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Kata Allah, hendaklah kamu, ya, khawatir akan meninggalkan generasi-generasi depan, generasi yang hanya untuk, ya, tidak memiliki kemampuan. Kegiatan ini bahwa kegiatan yang mengakomodir dari semua pihak, hari ini kami pun tidak pernah dilibatkan. Sehingga kami berhak karena Ansor Bangsa, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, Pagar Nusa Nahdlatul Ulama, Lapesda Nahdlatul Ulama, ISNU Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama pun juga ikut merespon. Dan sampai hari ini kita juga mendapatkan informasi-informasi dari organisasi kedaerahan yang berada di tingkat kecamatan yang menyatakan penolakan terhadap kedatangan Ustaz Dr. Firandan. Sehingga dari itulah gerakan-gerakan yang kita lakukan. Hari ini kita kumpulkan sahabat-sahabat semua. Hari ini kita kumpulkan saudara-saudara kita semua untuk mengambil bagian, untuk mengambil peran agar supaya negara dan daerah khususnya di Kabupaten Wajo itu dalam keadaan kondusif dan damai. Halo Tribunar, saat ini sedang berlangsung konferensi pers dari Badan Otonom Nahdlatul Ulama Kabupaten Wajo terkait penolakan kedatangan Ustadz Firanda di Kabupaten Wajo yang akan datang rencananya pada puncak perayaan Hari Jadi Wajo pada 29 Maret 2022 mendatang. Firanda dinyatakan tidak dibolehkan untuk memasuki daerah Kabupaten Wajo dalam mengisi perayaan Hari Jadi Wajo ke-623 karena menganggap bahwa Hari Jadi Wajo adalah hari kemerdekaan kita semua yang sepantasnya kita rayakan dengan saling bersilaturahim dan membangun hubungan harmonisasi sehingga kita berada pada kehidupan yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itulah pernyataan sikap kami dari Badan Otonom Nahdlatul Ulama
Semoga pada kesempatan ini apa yang menjadi jumpa pers kami didengarkan oleh pemerintah Kabupaten Wajo. Halo, selamat siang Tribuners. Jadi siang hari ini saya sedang berada di Pantai Losari dan sejumlah emak-emak di Pantai Losari marah karena memang harga barang ataupun minyak goreng, beras dan sejenisnya itu tetap mahal di pasar murah Pantai Losari. Nah, Tribuners, berikut suasananya. Jadi orang Bulog ini jual sekarang. Masyarakat tahu semua kalau Bulog itu murah. Tahu semua. Dan sekarang ini tidak ada orang pintar semua biar masyarakat pintar. Tangan panitia juga kita juga. Tabe bude tabe juga jualan bu, lepas tangan panitia. Tadinya dijanjikan berapa harganya, Bu? Dia kasih sekian harga. Sebagai penitia, bukan penitia namanya. Dia membawa barang ke sini. Tapi masyarakat bertanya berapa harganya minyak. Dia jawab sekian begini, 50. Berapa? 50. Ya. Nah, sedangkan di pasar-pasar begitu. Sama harga di pasar ini. Kan namanya pasar murah-murah. Bukan mahal. Ya itu. Iya. Ibu atas nama siapa, Bu? Warga Dembau, warga di mana? Jalan Nuri. Jalan Nuri, Lorong 300. Ibu, iya Bu. Marah-marah kenapa? Saya marah. Ya. Protes. Karena ini namanya pasar murah. Ini pasar murah namanya murah, bukan mahal. Sedangkan kita bertanya, dia barang masuk, penitia. Kalau memang bukan penitia, kenapa kasih keluar harga? Berapa harganya di sini? Katanya harga masyarakat ini berapa? 55. Apa-apa didapat itu 55.000. Ya. Minyak 5 liter, minyak 1 kilo. Maksudnya apa-apa didapat? Minyak 2 kilo. Minyak di 55. Belum. Itu mahal Bu atau bagaimana? Bu, ini kan ada kuponnya. Kalau masalah kupon, jangan ditentukan masalah kupon. Karena kita masyarakat minyak. Yang kedua, kalau memang kaki. Bagaimana dengan lain? Maka harus kupon lagi. Kalau orang-orang tidak dapat. Ini sini warga banyak. Di Makassar, dia butuh minyak. Ini informasinya tersebar Bu, bilang ada pasar murah bagaimana? Tersebar. Karena saya kemarin, saya demo, dibilang ada pasar murah. Di mana-mana di wali kota, di gubernur, ada yang bilang ada pasar murah. Mari saya demo, masalah minyak. Katanya ada pasar murah di sini. Ini pasarnya. Tapi nggak dapat juga ya, nggak jadi menjual ya. Nggak tahu, saya nggak tahu itu. Perhatian sekali lagi Saya mau murah. kepada seluruh yang ada di Nama Bu? Pantai Losari. Tidak Dembau. Kita warga apa? Warga apa? Warga Marisa. Kasih Bu. Terima kasih, Bu. Nah, Tribuners, seperti inilah suasana dari pasar murah yang terletak di Pantai Losari, Kota Makassar. Memang marah karena lantaran harga minyak yang dijual tak sesuai dengan yang diharapkan, di mana harganya 50.000 per 2 liternya, Tribuners.
Seperti ini suasananya Tribuners, sejumlah emak-emak tampak kecewa dan pulang setelah mendengar harga minyak yang nyatanya normal dijual di pasar murah Pantai Losari ini. Besok datang, kan tadi panitia bilang jam 10, datang makin sebelum jam 10. Oh, jangan salah lagi. Makanya saya bilang besok datang makin cepat, jam 8 ada pemandang yang datang lagi. Nanti masalahnya ada berapa orang di sini mau minyak? Iya, minta maaf. Jadi kasih kembali. Masalah kendala, masalah mahal. Ya. Ini kan sudah dijelaskan. Memang dia menjelaskan. Tribuners, memang ibu-ibu, emak-emak tampak cekcok karena harga yang ditawarkan di pasar murah Pantai Losari ini nyatanya mahal. Tribuners, sekedar diketahui bahwa pasar murah ini digelar oleh Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia DPD Sulawesi Selatan. Tribuners. Nah, Tribuners, demikian dapat saya laporkan. Tetap Ya, selamat siang Tribuners dan Facebooker. Siang ini kita sedang lagi berada di Polres Parepare. Saat ini akan dilaksanakan sebuah rilis oleh Polres Parepare. Rilis tersebut yakni pencuranmor atau pencurian motor di wilayah Polsek Soreang yang akan dirilis di Polres Parepare. Nah, Polres Parepare bertempat di Jalan Andi Maklau. Sementara di sini sudah ada wawancara. Ya, berapa lama hilang baru ini? Sebulan. Sebulan ya? Sekitar sebulan. Itu kemarin hilangnya kapan? Tanggal 20 Januari. Bagaimana anunya? Kronologi hilang. Iya, kemudian hilang nih. Parkir di mana tuh? Parkir dalam pagar kos. Oh, di pagar kos. Ya, kiranya itu sekitar jam 7 pagi. Pagi ya. Ya. Terus kapan kita tahu bilang motornya hilang? Saya dengar Pak, saya dengar di starter motornya, saya keluar lihat hilang Pak. Lalu jadi kita kenali anunya? Tidak. Tapi sempat lihat pelakunya? Tidak. Tidak juga. Tapi akhirnya senang ya, akhirnya. Berapa hari hilang? Ya, ini ada ungkapan perasaannya, apa namanya, ucapan terima kasih untuk Pak Polisi ini yang berhasil mengungkap ini. Kepada Bapak Polres Parepare dan kepada Polsek Soreang dan beserta jajarannya, saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih atas
kinerjanya. Dalam waktu singkat-singkatnya motor kami bisa ditemukan. Namanya siapa, Dek? Muhammad Nurzafa. Warga Parepare ya? Iya. Oh iya. Selamat. Ya, seperti itu tadi pengakuan dari salah satu pemilik motor atau korban dari pencurian ini Tribuners. Nah, ya seperti ini. Sekarang sebentar lagi akan dilakukan rilis. Untuk sebelumnya, perkenalkan saya Yaumil dari kontributor Tribun Timur di Parepare. Nah, seperti ini sekarang suasana rilis curanmor. Ini juga sudah disiapkan berupa alat barang bukti ya dari motor korban. Ini motor korban. Juga ada HP 3 buah. Nah tadi ya seperti yang sudah disampaikan oleh korban atau pemilik motor yang kehilangan ya, bahwa motornya hilang di tempat dia tinggal di kosnya. Ini dia ini kita tinggal menunggu pihak kepolisian. Pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada, saat ini kami sedang berada di Desa Garci, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, di tempat kami berada ini baru saja seorang warga tani di daerah ini mengalami peristiwa aksi pencurian mesin pertanian berupa hand traktor. Kita akan melihat lokasi aksi pencurian hand traktor. Nah, ini di tepatnya di dusun Bulu Jampi, Desa Garcing. Mesin hand traktor yang diparkir di bagian halaman rumah dan dicuri oleh orang yang tak dikenal. Nah, ini adalah hand traktornya. Nah, ini kita lihat mesin hand traktornya sedang diperhatikan oleh pemiliknya. Ini sisa rangka pemirsa yang ditinggalkan oleh pencuri. Nah, seperti ini. Ini tinggal mesinnya sudah dibawa, Pak. Iya Pak, sudah dibawa. Nah, ini tinggal apa ini? Tinggal rangkanya dikasih. Tinggal rangkanya. Iya Pak. Nah, ini tidak bisa lagi dimanfaatkan kalau seperti ini modelnya Pak ya? Iya, sudah tidak bisa. Harus dicarikan lagi mesin. Kabarnya aksi pencurian itu di malam hari, dini hari, menjelang subuh Pak ya? Iya, menjelang subuh. Nah ini pemirsa, seperti ini sisa rangkanya yang ditinggalkan oleh pencuri. Padahal ini hanya berjarak sekitar 3 meter dari lokasi rumah pemilik dari hand traktor ini, Bapak Amiruddin, Bapak Muhammad Amir maksud saya, pemiliknya. Ini disimpan di tempat ini karena saat ini
baru sementara masih panen masyarakat di daerah ini. Jadi disimpan di tempat lebih aman dulu, dan rencananya beberapa 1 bulan ke depan baru akan diturunkan di sawah untuk menggarap hasil tanaman atau membajak sawah mereka. Namun sebelum dipakai, mesin sudah dibawa raib oleh pencuri. Nah, kabarnya ini petani di pemilik hand traktor ini, Bapak Amir, lama baru mampu membeli mesin hand traktor ya. Kita mendengarkan tadi bahwa ini memperoleh membeli mesin traktor ini Pak dari hasil jual tanah Pak ya, begitu? Iya, Pak. Jual tanah dan hasil dari hasil bumi lainnya yang dikumpulkan cukup lama baru mampu membeli Pak Amir ini dan traktor. Dan setelah mengadakan atau membeli barang ini, tidak lama kemudian dicuri oleh orang yang tidak dikenal. Ini caranya membuka Pak Bapak, bagaimana caranya kira-kira? Karena ini sangat simpel sekali kelihatannya. Oke, ini pakai kunci-kunci. Kunci-kunci yang cepat sekali Pak ya. Cepat dan tidak bunyi-bunyi. Iya. Ya. Karena ada suara-suara. Iya. Katanya ada mobil ya, setelah mengambil ini suara mobil kedengarannya. Mobil. Ya, dengan cepat begitu Pak ya. Cepat sekali. Nah ini kalau dilihat dari bekasnya memang cukup sekilas dari aksi pencurian itu. Padahal di sini ada mesin PK 6,5 PK. Mesin ini yang digunakan dari merek Yanmar dan rangka Quick. Dan ini berapa daun ini Pak? 12 daun. Iya, ini 12 daun. Dan iya, saat ini pihak pemilik belum melaporkan ke aparat kepolisian karena memang baru saja kejadiannya. Dan yang jelasnya masyarakat petani di wilayah Kabupaten Sinjai perlu berhati-hati karena kita tidak mengetahui kapan peristiwa kejahatan itu selalu datang dan selalu melihat momen yang sepi, sehingga para petani harus wajib untuk menjaga barang-barang alat pertaniannya. Karena ini bukan hanya kali ini saja terjadi aksi pencurian, tetapi ini hampir setiap tahun, setiap menjelang musim tanam atau musim sawah, petani kehilangan mesin pertanian berupa hand traktor. Dan sebagian sudah ditangkap pelakunya oleh aparat kepolisian Polres Sinjai, namun juga sebagian masih banyak berkeliaran. Sebagai buktinya adalah peristiwa yang baru saja terjadi saat ini. Iya. Demikian itulah tadi peristiwa yang baru saja dialami oleh petani di Desa Garcing, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai. Saya reporter Tribun Timur, Syamsul Bahri, melaporkan langsung dari Kecamatan Sinjai Selatan.
Tribunas, selamat sore. Jadi saat ini saya melive-kan kondisi sampah yang bertumpuk di pinggir jalan Poros Baru Tribunas. Jadi tumpukan sampah ini tempatnya di Desa Cilelang, Kecamatan Malusetasi, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Di lokasi ini tepatnya di Jalan Poros Baru. Lihat sampah ini bertumpuk Tribunas. Jadi tumpukan sampah ini mengeluarkan bau yang cukup menyengat ya Tribunas. Jorok. Ini di pinggir Jalan Poros Baru. Ini merupakan jalur dari Kota Makassar menuju Kota Parepare. Dan dijadikan tempat pembuangan sampah oleh masyarakat. Ini kondisinya cukup bau. Lingkungan rasanya jorok, apalagi pembuangan sampahnya ini di pinggir Jalan Poros Kabupaten Baru, tepatnya di Desa Cilelang, Kecamatan Malusetasi, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Selain sampah berserakan di pinggir Jalan Poros Tribunas, juga terlihat berserakan di tepian sungai. Ini merupakan jembatan di Desa Cilelang. Jadi selain di atas juga di bawah itu terlihat sampah plastik berserakan Tribunas. Banyak karung-karung limbah rumah tangga berserakan di tepian sungai. Jadi memang di sini menjadi sasaran tempat pembuangan sampah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, Mas. Ini adalah perbuatan yang tidak layak untuk dicontoh, Mas. Ini adalah pencemaran lingkungan. Jadi saya infokan kembali Tribunas bahwa lokasinya ini di Desa Cilelang. Desa Cilelang, Kecamatan Malusetasi, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan.
Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore para tribuner. Saat ini kembali lagi bersama saya Kaswadi Anwar. Saat ini saya berada di Stadion Kompiang Sujana, Denpasar, Bali. Saya ingin laporkan terkait kondisi terkini dari Stadion Kompiang Sujana Denpasar yang akan menjadi tempat pertandingan antara PSM Makassar menjamu Persiraja Banda Aceh. Kedua tim akan melangsungkan pertandingan di Stadion Kompiang Sujana pada hari ini Jumat 25 Maret 2022 pukul 19.15 WITA. Ya, beginilah suasana dari Stadion Kompiang Sujana Denpasar. Persiapan ini telah dilakukan karena dijadwalkan kedua tim bakal tiba di stadion ini sekitar pukul 17.00 WITA lewat, karena dalam regulasi diatur bahwa tim yang akan bertanding harus tiba di tempat atau di lokasi pertandingan sekira 90 menit sebelum pertandingan dimulai atau kick off dimulai. Ya, tenda-tenda yang berjarak ini merupakan sarana dan fasilitas yang disiapkan oleh pelaksana atau perangkat pertandingan. Tenda yang ada di tempat saya berdiri ini merupakan tempat pemeriksaan swab antigen bagi para peserta yang ingin masuk di Stadion Kompiang Sujana Denpasar. Dan tepat di depan saya ini merupakan tempat pengecekan suhu tubuh serta untuk checklist dari para pemain nantinya untuk sebelum masuk ke stadion untuk memastikan bahwa mereka telah terdaftar di PT Liga Indonesia Baru. Ya. Tenda-tenda yang berjarak ini merupakan tempat press conference, medical check up dan sarana pendukung lainnya dari yang disediakan oleh PT Liga Indonesia Baru serta panitia pelaksana. Ya, selamat siang Tribuners. Saat ini saya berada di kawasan Masjid Al-Markas ataupun Masjid Jenderal M. Yusuf, Kota Makassar, di mana salah satu masjid terbesar di Kota Makassar ini saat ini sudah mulai berbenah untuk persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Tahun ini Masjid Al-Markas juga telah menyesuaikan dengan instruksi pemerintah terkait pelonggaran setelah pandemi COVID-19 yang mulai melandai, di mana Masjid Al-Markas ini Ramadan tahun ini bakal menggelar salat tarawih ataupun salat lail begitu, dengan jamaah yang sudah diperbolehkan hadir mengisi penuh saf-saf yang ada. Bukan berarti juga bahwasanya dengan adanya pelonggaran ini jamaah tidak dihimbau lagi untuk melaksanakan prokes. Namun meski demikian jamaah tetap dihimbau oleh pengurus untuk menjalankan protokol kesehatan guna
Selamat siang Tribuners. Saya Wahyudin, jurnalis Tribun Timur. Saat ini sedang berada di Jalan Sultan Alauddin, tepatnya di depan Unismu Makassar. Nah, saat ini saya berada di tempat ganti pembungkus sadel sepeda motor. Nah, di sini ada sepasang suami istri yang sedang mengganti pembungkus sadel sepeda motor. Jadi kebanyakan pembungkus sadel sepeda motor itu ketika terlalu lama kena panas atau mungkin tergores sehingga bocor. Akibatnya ketika hujan deras, sadel. Ya, mari kita lihat di sini proses penggantian sadel, pembungkus sadel. Ya, seperti ini proses penggantian sadel, pembungkus sadel sepeda motor. Pertama-tama dicabut semua dulu klip yang mengikat pembungkus sadel sepeda motor itu, kemudian dibuka. Nah, inilah yang sudah terbuka. Nah, harganya di sini juga bermacam-macam Tribuners. Ada yang 50.000 seperti ini, dan juga pembungkus sadel seperti ini harganya 75.000. Nah, kita lihat beginilah proses penggantian sadel, pembungkus sadel sepeda motor. Selamat siang Tribuners. Saya Wahyudin, jurnalis Tribun Timur. Saat ini sedang berada di Masjid Tua Katangka yang berlokasi di Jalan Syekh Yusuf, Kelurahan Katangka, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Goa. Jadi saat ini baru saja masyarakat di sini selesai melaksanakan ibadah salat Jumat. Dan setelah ibadah salat Jumat, para jamaah disediakan teh dan kopi untuk disantap bersama di Masjid Tua ini. Jadi beginilah situasinya. Masjid ini merupakan salah satu masjid tertua di Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Goa. Jadi jamaah yang telah melaksanakan ibadah salat Jumat di masjid ini disediakan teh dan juga kopi serta aqua gelas untuk mereka santap bersama. Jadi masjid ini didirikan pada tahun 1603 Masehi pada masa kerajaan Goa yang ke-14, yakni Sultan Alauddin. Jadi masjid ini dibangun setelah Raja Goa saat itu Sultan Alauddin bersama pengikutnya masuk Islam. Yang mengislamkan Raja Goa saat itu ialah
Datuk Ribandang yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Jadi Raja Goa saat itu Sultan Hasanuddin masuk Islam dengan dakwah yang dibawa oleh Datuk Ribandang serta seluruh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Saat ini kita sedang berada di salah satu tempat kuliner baru di Kabupaten Bulukumba. Ini namanya Del Pizza Tribuners. Dan ini adalah tempat baru Tribuners untuk warga Bulukumba menikmati kuliner Italia ini. Di sini telah ada sekarang namanya Del Pizza. Ini lokasinya berada di Jalan Garuda Bulukumba. Kita lihat di Tribuners, Jalan Garuda nomor 2 Tribuners. Ini kita lihat ke dalam. Ini Tribuners, kita lihat. Jadi untuk makan makanan Italia tidak perlu lagi ke Italia. Ada juga di sini Del Pizza di Jalan Garuda, Kabupaten Bulukumba Tribuners. Ini paket-paketnya Tribuners. Kemudian ini juga ada pizza merdeka, pilihan topping putih. Di sini juga ada pizza 1 meter Tribuners. Oh. Maksudnya kita sama-sama. Ya boleh. Ya. Tapi sedang dibicarakan. Oh. Bisa tak keluar atau yang ada mau dulu? Yang ada yang dulu. Yang ada yang. Oh ini kita lihat. Ini kita bisa lihat. Salah satu contohnya yang kita lihat Tribuners. Apa namanya ini? Ini apa namanya? Sosis medium. Medium.